syarat bagi warga negara yang ingin mendapatkan berbagai fasilitas dari pemerintah. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan pihaknya akan menggunakan NIK KTP sebagai nomor registrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana implementasinya di Kabupaten ND dan juga sejauh mana hal ini diedukasikan kepada masyarakat, kita akan membahas secara total bersama Bapak Kamaludin, Kabid Perluasan Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kabupaten ND. Anda masih bersama RRI ND, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Kamaludin, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Baik, Pak Kamaludin, bisa diinformasikan kepada pendengar sejauh ini bagaimana data kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten ND, Pak? Baik, terima kasih. Terkait penggunaan NIK dalam proses registrasi di BPJS Kesehatan, memang saat ini kan sudah berjalan, di mana secara pencatatan di BPJS Kesehatan dipastikan penduduk telah mempunyai NIK, dan itu dipastikan juga sudah online, sehingga proses pencatatan benar-benar sinkron dengan data Dukcapil. Ini harapannya adalah untuk memastikan semua penduduk juga mempunyai NIK, dan yang paling penting juga ini tentu kedepannya untuk mempermudah pelayanan, sehingga masyarakat yang sudah terregistrasi di program JKN ini di saat pelayanan dengan cukup menunjukkan KTP atau NIK sudah bisa dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas tingkat lanjut. Oke. Nah, BPJS Kesehatan ini juga menjadi syarat wajib layanan publik. Ini akan diberlakukan mulai 1 Maret 2022 ini, Pak, ya. Besok berarti. Nah, ini apa dasar pertimbangannya ini, Pak Kamaludin? Baik. Untuk saat ini kan sudah terbit Impres nomor 1 tahun 2022 terkait kepesertaan program JKN dalam pelayanan publik. Untuk saat ini penerapannya memang nanti di 1 Maret yang pertama di pertanahan, di mana di saat terjadi transaksi jual beli tanah, si pembeli harus sudah terdaftar di program JKN. Seperti itu. Oke. Kemudian Pak Kamaludin, yang pertama ini di pertanahan ya, yang harus melampirkan nih data BPJS Kesehatan sebagai prasyarat untuk jual beli tanah. Nah, ini juga bekerja sama ya dengan 30 kementerian atau lembaga terkait dengan pelayanan publik dan juga pemerintah daerah yang mendorong untuk WNI memiliki atau bergabung nih dengan BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana sistem kerjasama yang dibangun ini, Pak Kamaludin? Baik. Untuk saat ini memang secara kerjasama kami adalah bagaimana mengupayakan semua masyarakat kita mempunyai jaminan kesehatan. Nah, terkait penerapannya adalah di kementerian atau lembaga yang bekerja sama, tentu kami memberikan web portal istilahnya untuk mengakses informasi ketika masyarakat mengakses layanan publik tersebut. Di situ akan terlihat bahwa peserta atau masyarakat sudah mendapatkan kartu jaminan kesehatan atau tidak. Di sana akan muncul peserta aktif, tidak aktif. Jadi ada web portal yang telah disiapkan. Baik. Jadi kalau misalnya yang aktif ataupun tidak aktif ini langsung ketahuan, dan bagi yang tidak aktif ini bisa mengaktifkan kembali dengan membayar sejumlah biaya yang menjadi bebannya selama tidak aktif ini ya, Pak Kamaludin? Ya, betul. Jadi di sana akan terlihat informasi aktif atau tidak aktifnya di lembaga yang telah bekerja sama. Nah, terkait informasi lanjutan berapa bulan, misalnya anggap kita menunggak, akan ada informasi di BPJS nya berapa bulan menunggak dan berapa iuran yang harus diselesaikan agar proses selanjutnya tetap bisa berjalan. Oke. Nah, kemudian sejauh mana nih Pak edukasi dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sejauh ini? Kalau terkait
menjadi syarat ini memang sudah berjalan beberapa informasi karena ini baru diterapkan 1 Maret dan ini baru di lembaga di pertanahan. Tentu hal ini sudah dilakukan sirkulasi di tingkat pusat dan kami juga sudah koordinasi dengan pertahanan di daerah, di kabupaten untuk memastikan ini berjalan lancar. Begitu, Bu. Ada hambatan Pak selama melakukan edukasi ini ataukah semuanya penuh kesadaran di masyarakat itu tidak ada masalah atau seperti apa gambarannya? Untuk sementara sih belum, karena nanti kan penerapannya baru 1 Maret. Untuk ini masalahnya belum terlihat karena untuk sekarang masih tahap kami menyiapkan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk penerapannya di 1 Maret nanti. Oke. Nah ini informasi ini kan sudah dari beberapa bulan kemarin bahwa 1 Maret ini akan mulai diberlakukan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk kepengurusan publik. Apakah di BPJS Kabupaten India ini Pak sudah ada penambahan untuk yang meregistrasi atau mengintegrasi dalam BPJS Kesehatan ataukah bagaimana nih Pak? Baik, untuk penambahan dari sisi tenaga mungkin tidak, karena ini kan by system semua itu. Di mana web portalnya sudah disiapkan, teman-teman nanti di pertanahan akan mendapatkan informasi dengan cukup menginput data etika peserta atau masyarakat. Di sana akan muncul informasi bahwa si masyarakat ini sudah terregistrasi dengan posisi aktif atau tidak. Seperti itu, Bu. Jadi cukup dengan mengakses, makanya perlu sinkronisasi saat registrasi itu menggunakan NIK untuk mempermudah informasi lanjutan seperti di pertahanan tersebut. Baik, semuanya terintegrasi, jadi lebih mudah dalam pengawasannya ini Pak Kamaludin ya? Betul sekali. Nah, yang terakhir bagi masyarakat, bagi warga Kabupaten ND yang belum memiliki kartu BPJS, mereka ingin memilikinya, apa prasyarat yang harus dibawa nih Pak? Jika itu masyarakat umum mungkin yang non pekerja yang sudah siap untuk membayar iuran secara mandiri, cukup mengakses istilahnya, karena kami juga ada pendaftaran online sekarang melalui Pandawa, yaitu WA dalam proses registrasi, cukup menyiapkan KK terus dengan rekening banknya untuk proses lanjutan. Jadi sudah simpel sekarang, dari rumah pun sudah bisa registrasi. Oke, jadi bisa melalui aplikasi yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan ataupun juga bisa bertatap muka, tapi tentu dengan prokes ya Pak ya, karena kita masih di pandemi COVID-19. Iya, betul sekali. Dan semua ini gratis ya Pak ya, jadi masyarakat tidak boleh khawatir dengan biaya karena membuat kartu BPJS ini gratis ya Pak. Ya, betul sekali. Dalam proses pengurusan kartu JKN ini di BPJS Kesehatan, ketika lengkap persyaratannya, jadi nggak ada biaya yang harus dipungut, cukup membayar iuran rutin setiap bulan saja sih Pak. Oke. Baik Pak Kamaludin, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu Pak, salam tangguh. Sehat, terima kasih.